Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Kita belajar tentang IPA, tentang pengukuran. Nah, kita lanjutkan materi minggu lalu tentang pengukuran juga, yaitu tentang besaran dan tentang satuan. Nah, minggu ini kita lanjutkan belajar tentang alat-alat ukur. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengukuran panjang yang menggunakan alat ukur penggaris dan mikrometer skrup dan jangka sorong. Nah, sebenarnya masih banyak lagi alat-alat ukur untuk mengukur panjang. Misalnya nih meteran yang digunakan Pak Tukang ataupun metlin yang digunakan untuk penjahit mengukur lingkar tubuh itu. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama penggaris. Penggaris tentunya kalian udah pernah semua mengukur benda dengan menggunakan penggaris, betul tidak? Nah, pastinya sudah bisa ya mengukur benda-benda dengan menggunakan penggaris, ya kan? Nah, pasti pertama kali kita akan menaruh atau meletakkan ujung salah satu bendanya ini di skala 0. Kemudian kita akan membaca ujung satunya itu ada di skala berapa, seperti itu ya. Kalau dilihat di sini, ini terlihat dari skala adalah 5 dan lebih 2 garis. Nah, jadi 5,2 cm. Seperti itu. Pasti sudah bisa semua ya. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, kalau yang ini jangan terkecoh, ini hasilnya bukan 16,1. Kita lihat ujungnya itu bukan dari 0 tapi dari angka 12. Jadi kita hitung dari 12. 1 2 3 4 lebih 1 jadi 4,1 cm. Seperti itu ya. Nah, sudah bisa semuanya? Ibu yakin sudah bisa. Kita lanjutkan ke alat ukur berikutnya. Nah, alat ukur berikutnya yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong itu kira-kira seperti ini. Di bagian-bagiannya yang atas ini adalah rahang luar. Ini rahang dalam. Terus kemudian ini skala nonius yang dia rahang bawah ini yang ada skala noniusnya ini bisa geser kanan kiri, bisa digeser ke kanan atau nanti bisa digeser ke kiri sesuai dengan bendanya. Terus kemudian di sini ada skala utama yang atas ini. Skala nonius itu ada di rahang bawah yang bisa gerak-gerak ini. Seperti itu ya. Nah, ini ada skrup untuk menggeser kanan kirinya, dan yang di atas ini adalah pengunci. Jadi ketika nanti ada benda, misalnya kita mau mengukur ketebalan koin. Nah, koinnya nanti diletakkan di bawah sini. Kemudian nanti kita paskan, kita geser. Kalau misalnya kurang lebar ya digeser ke kanan. Kalau bendanya yang di sini terlalu kecil, kita geser ke kiri. Kita pepetkan seperti itu ya. Kira-kira seperti itu cara penggunaannya. Dan jangka sorong ini tidak hanya untuk mengukur panjang saja, maksudnya panjang bendanya, tapi ada 3 fungsi. Yang pertama untuk mengukur diameternya, diameter dalam, bagian dalamnya. Jadi nanti si rahang atasnya ini dimasukkan ke dalam lingkarannya. Kita masukkan ke dalam lingkaran untuk mengukur diameter dalamnya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk mengukur diameter luar itu menggunakan rahang yang bawah, kita jepit. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi untuk mengukur kedalaman yang di ujungnya tadi sini. Nah, ini bagian ujung sini ini bisa digunakan sebagai untuk mengukur kedalaman. Seperti itu ya, ada 3 fungsi. Kita lanjutkan cara membaca skalanya gimana, Bu? Di skala pada jangka sorong itu ada 2 jenis skala. Yang di sini ini namanya skala utama. Kemudian yang di bawah sini di tempat rahang yang bisa geser ini namanya skala nonius. Seperti itu ya. Yang atas skala utama, yang bawah skala nonius. Cara membaca skalanya. Nah, yang atas skala utama, yang bawah skala nonius. Nah, kita lihat sebelum angka 0 di skala nonius ini, di skala utama angka berapa ya? Gitu ya. Caranya gitu. Sebelum angka 0 di nonius, di skala utama itu menunjukkan angka berapa. Nah, sebelum angka 0 ini di nonius adalah angka 10 gitu ya. Kita simpen dulu, berarti yang di skala utama adalah menunjukkan angka 10. Diingat-ingat ya. Kemudian langkah kedua kita melihat skala noniusnya.
mana garis skala nonius yang lurus sama skala utama. Kita lihat, oh 0 nggak ada lurusannya, nggak ada pasangannya. 1, oh nggak lurus sama atasnya nih. 2 juga nggak lurus tuh sama atasnya. 3, wah 3 ini belum lurus, hampir lurus. Nah pertama kali pas lurus banget itu ada di 35 ini, 3,5 ya, 35. Jadi setelah yang pertama tadi adalah skala utamanya 10, terus skala noniusnya 35, jadinya hasil pengukurannya adalah 10,35. Seperti itu ya. Latihan lagi. Kita lihat skala utamanya. Nih ya, nolnya di sini. Nolnya di sini nih. Sebelum angka 0 pada skala utama itu angka berapa? Ini 4,2. Berarti skala utama adalah 4,2. Terus kita lihat skala noniusnya. Skala nonius yang garisnya lurus sama atasnya mana? 0. Ini 0,1 belum lurus, 0,2 belum lurus, 0,3 juga belum lurus, 0,4. Nah, ini lurus nih, garisnya lurus. Berarti skala noniusnya adalah 4 dikalikan 0,01, jadinya 0,04. So hasil pengukurannya adalah skala utama tadi 4,2 ya, skala utamanya ini 4,2 dari sini, didapatkan dari sini tadi. Terus skala noniusnya didapatkan dari sini 0,04, ditambahkan jadi 4,24. Yang selanjutnya yaitu mikrometer sekrup, hampir sama dengan jangka sorong. Mikrometer sekrup itu bisa digunakan untuk mengukur diameter. Kira-kira bendanya seperti ini. Cara pembacaan skalanya juga hampir sama, bedanya skala utamanya di mikrometer sekrup itu ada di batang utamanya, sementara skala noniusnya adalah di sini, di sekrupnya, di sekrup pemutarnya. Seperti itu ya. Cara membaca skalanya masih sama, kita baca skala utamanya dulu, kemudian kita baca skala noniusnya. Nah, skala utama sebelum di sini nih, sebelum garis ini, skala utama itu menunjukkan angka berapa? Kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4 lebih setengah, jadi 4,5. Berarti skala utamanya itu 4,5. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjutkan di skala noniusnya. Kita lihat di sini. Skala nonius kita lihat yang segaris dengan garis ini loh. Nah, yang segaris dengan garis ini ternyata adalah 22. 22 kita kalikan 0,01 sehingga hasilnya 0,22. Nah, kita tambahkan skala utama tadi 4,5, skala noniusnya 0,22 sehingga hasilnya 4,72. Ini salah ya, ini 4,72 seharusnya. Seperti itu ya. Coba kita ulangi, kita belajar lagi. Dilihat dulu pertama tadi, lihat skala utamanya. Skala utamanya adalah 10, 11, 12, 13, ada lebih setengah jadi 13,5. Kemudian skala nonius di sini yang segaris adalah 17, jadi 0,17. Kita tambahkan 13,5 ditambah 0,17, hasilnya 13,67. Itu ya. Lanjut lagi. Dilihat di sini. Oh, yang sini aja. Skala utamanya adalah ini, dilihat ya, 1, 2, 3 lebih setengah. Jadinya 3,5. Kemudian skala noniusnya kita lihat di sini. Yang satu garis itu adalah di sini 12 ya. Nah, sehingga skala utamanya 3,5, skala noniusnya 12 atau 0,12 dijumlahkan jadi 3,65. Seperti itu. Cukup sekian sepertinya latihannya. Nah, untuk tugasnya silahkan dikerjakan LKS halaman 9 nomor 1 sampai E, itu tentang pembacaan skala pada jangka sorong. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat WA Ibu. Pertemuan kali ini kita tutup terlebih dahulu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.